poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Salam, perkenalkan nama saya Hakali dari Prodi PJKR kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumusan domain sikap afektif siswa. Materi dari kelompok lain yaitu kelompok 5. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan mengawalinya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut di pembahasan materi yaitu rumusan domain sikap afektif siswa. Pengertian dari rumusan domain sikap afektif siswa. Rumusan domain sikap atau afektif siswa adalah salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, dengan nilai, dengan perasaan, dan motivasi siswa tersendiri terhadap pembelajaran dan lingkungan sekitar. Artinya, rumusan domain sikap afektif ini dia berkaitan dengan dia punya sikap, nilai, perasaan, dan motivasi dari seorang siswa terhadap atau dia punya respon terhadap pembelajaran dan juga lingkungan sekitar. Lanjut di aspek-aspek domain sikap afektif siswa. Dalam aspek-aspek terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada sikap, yang kedua ada nilai, yang ketiga ada perasaan, dan yang keempat ada motivasi. Dalam poin yang pertama yaitu sikap. Sikap artinya mencakup sikap siswa, tingkah laku atau perbuatan siswa terhadap guru, terhadap teman, dan terhadap lingkungan sekolah atau terhadap lingkungan tempat dia belajar. Seperti dia punya rasa senang dalam ia belajar. Dia punya minat yang kuat dengan dia punya rasa percaya diri agar bisa meningkatkan kualitas belajar atau hasil belajar. Lalu lanjut yang kedua yaitu nilai. Nilai artinya dia melibatkan nilai-nilai yang diinternalisasi oleh siswa sendiri, seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga nilai keberanian. Dalam nilai ini, siswa harus terlebih dahulu menanamkan yang namanya nilai-nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai keberanian. Agar di mana dia ketika belajar, dia belajar dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa kejujuran, dan juga dengan penuh keberanian dalam mempelajari atau mengambil tindakan. Lanjut yaitu yang ketiga, perasaan. Perasaan sendiri artinya dia mencakup berbagai perasaan yang dialami seorang siswa selama dia punya masa proses belajar mengajar. Seperti rasa senang, seperti rasa sedih, rasa marah, rasa takut. Pokoknya terkait dengan perasaan dia tercampur emosi. Karena kalau omong emosi itu secara umum, emosi sendiri sudah tercampur dan terbagi dari rasa senang, rasa sedih, marah, takut, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada poin yang keempat yaitu motivasi. Motivasi sendiri itu sangat penting karena seorang siswa yang termotivasi cenderung lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih bersemangat dalam menggapai tujuan. Artinya, siswa harus termotivasi terlebih dahulu supaya ketika mereka dalam mempelajari sesuatu, mereka sudah tahu mereka punya tujuan ini apa. Sehingga dalam keberlangsungan proses belajar mengajar, mereka cenderung lebih aktif karena mereka mempunyai motivasi dalam menggapai mereka punya tujuan. Lalu kita lanjut pada
tujuan domain sikap afektif siswa. Dalam tujuan juga terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Lalu poin yang kedua, menumbuhkan kemampuan berinteraksi. Lalu yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat, menumbuhkan motivasi. Poin yang pertama yaitu mengembangkan sikap yang positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Artinya, sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar, kita harus membuat kita punya aura diri atau membuat kita punya tingkah laku, sikap terhadap diri sendiri itu harus positif. Lalu kita kembangkan di lingkungan, di sesama kita, supaya dalam kita menjalin komunikasi, dalam kita menjalin interaksi, terjadi hal-hal yang positif pula. Lanjut yang kedua yaitu menumbuhkan kemampuan berinteraksi. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi artinya dia bertujuan untuk kita lebih bisa berkomunikasi, berinteraksi, membangun relasi dengan sesama, dengan lingkungan sekitar, maupun orang-orang baru. Lalu lanjut menyesuaikan diri dengan lingkungan. Domain sikap afektif siswa ini dia bertujuan untuk membuat kita sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, lingkungan tempat kita tinggal. Apalagi contoh kita sebagai seorang pelajar yang datang dari tempat yang berbeda-beda dan masuk di satu tempat yang baru. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kita yang baru tersebut. Lanjut yang berikut yaitu menumbuhkan motivasi. Tujuan yang berikut adalah menumbuhkan motivasi. Domain sikap afektif siswa ini, dia juga bertujuan untuk menumbuhkan kita punya motivasi. Membuat kita tidak pantang menyerah, tidak patah semangat dalam kita mencapai atau dalam kita mengejar, menggapai kita punya tujuan. Jadi domain sikap afektif siswa ini sangatlah bermanfaat. Supaya kita punya motivasi, kita punya arah dalam kita menggapai atau dalam mengejar, merencanakan dan melaksanakan kita punya proses-proses untuk menggapai kita punya tujuan. Itu tidak gampang terpatahkan oleh keadaan. Lanjut di manfaat domain sikap afektif siswa. Ada beberapa poin yang terdapat dalam manfaat. Poin yang pertama yaitu memandu proses pembelajaran. Artinya, memandu proses pembelajaran yaitu bagaimana kita menuntun siswa agar siswa bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, dan juga supaya lebih meningkatkan kualitas belajar siswa sendiri. Manfaat yang kedua yaitu mempermudah evaluasi. Mempermudah evaluasi artinya mempermudah seorang siswa dalam menggali atau melihat kembali konflik atau masalah-masalah yang terdapat dalam proses selama belajar mengajar. Lalu lanjut yang manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan sendiri artinya dengan kita menerapkan domain sikap afektif siswa bisa membuat siswa lebih termotivasi, membuat siswa lebih berani untuk belajar dan terus belajar sehingga tercapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya, membuat seorang siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dengan menerapkan sikap afeksi atau perasaan siswa bisa membuat siswa dalam untuk mengikuti proses belajar mengajar bisa lebih nyaman dan bisa lebih aktif, bisa lebih termotivasi sehingga tercapainya atau sehingga
bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Lalu lanjut yang berikut yaitu membentuk karakter. Manfaat dari domain sikap afeksi siswa yaitu untuk membentuk karakter siswa sendiri. Lanjut yang berikut meningkatkan motivasi. Kalau di tujuan tadi adalah menumbuhkan motivasi. Di manfaat yaitu meningkatkan motivasi. Dalam mengikuti proses belajar mengajar, siswa yang motivasinya sudah ada atau siswa yang ditumbuhkan lewat motivasi, dia bisa lebih meningkatkan dia punya motivasi untuk mencapai dia punya tujuan. Lalu lanjut yang berikut ada contoh-contoh rumusan domain sikap afeksi siswa. Dalam contoh-contoh terdapat beberapa poin yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama, penerimaan. Artinya siswa menunjukkan perhatian pada saat guru menjelaskan. Pada penerimaan, siswa menunjukkan dia punya sikap, menunjukkan dia punya perhatian ketika pada saat guru menjelaskan. Lalu lanjut yang kedua yaitu tanggapan atau partisipasi siswa. Artinya siswa aktif dalam menjawab pertanyaan atau berdiskusi. Lanjut yang ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan sendiri artinya siswa menghargai pendapat saat berdiskusi kelompok. Atau siswa bisa saling berdiskusi, saling menerima masukan. Lalu lanjut yang keempat yaitu pengorganisasian. Artinya siswa mampu menggabungkan nilai kerjasama dan tanggung jawab dalam proyek kelompok. Dalam pengorganisasian ini diharapkan siswa mampu untuk bagaimana dia mengkolaborasi atau menggabungkan nilai-nilai yang terdapat dalam kelompok atau nilai-nilai kerjasama dan juga tanggung jawab dalam sebuah kelompok. Lanjut yang kelima yaitu karakterisasi siswa. Artinya siswa menunjukkan dia punya kejujuran secara konsisten dalam setiap dia melakukan atau mengerjakan tugas dan juga ujian. Berbicara karakterisasi sendiri tidak terlepas dari yang namanya dia punya sikap. Contohnya sikap yang pertama adalah dia punya kejujuran. Bagaimana dia punya kejujuran secara konsisten, secara terus-menerus. Dia terapkan dia punya sikap kejujuran dalam setiap mengerjakan tugas dan juga ujian. Contohnya dia tidak menyontek atau tidak mengcopy paste dari teman-teman saja, tetapi dia berusaha sendiri dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas atau ujian-ujian yang ada. Lanjut yang berikut, kelebihan dari domain sikap afeksi siswa. Dalam kelebihan terdapat beberapa poin juga. Yang pertama yaitu membentuk karakter siswa. Kelebihan yang pertama adalah membentuk karakter siswa. Domain afeksi membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki nilai, memiliki etika, dan memiliki sikap sosial yang baik. Sikap sosial yang baik artinya dia jujur, dia toleran, dan dia juga disiplin. Lanjut yang kedua, mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan bukan hanya saja soal kognitif atau pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan sikap yang positif. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan atau soal kognitif saja, tetapi pendidikan juga membentuk kepribadian, membentuk sikap, membentuk karakter seorang siswa, agar bagaimana dia punya
sikap, dia punya karakter yang positif bisa dia terapkan di lingkungan dan juga bisa diterapkan di dunia luas. Lanjut yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar artinya siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran akan lebih termotivasi untuk belajar. Meningkatkan motivasi belajar artinya siswa yang memiliki sikap positif atau minat terhadap satu pelajaran akan lebih termotivasi atau akan lebih bersemangat dalam belajar dan menekuni mata pelajaran atau minat yang dia minati atau dia tekuni tersebut. Lanjut yang keempat, yaitu mendorong keterlibatan emosional dan sosial. Sikap seperti kerjasama, empati, dan tanggung jawab mendorong siswa aktif dalam lingkungan belajar dan kehidupan sosial. Mendorong keterlibatan emosional dan sosial artinya mendorong siswa secara emosional, seperti dia punya rasa kerjasama, dia punya rasa empati, dan dia punya rasa tanggung jawab, sehingga mendorong siswa aktif dalam proses belajar atau lingkungan belajar, dan juga di kehidupan sosialnya atau di lingkungan sekitar tempat dia tinggal, tempat dia berada. Lanjut yang berikut, poin yang berikut yaitu relevan dengan kehidupan nyata. Sikap yang dipelajari di sekolah bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya valid dalam kehidupan yang nyata. Apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari dalam bangku sekolah, dia bisa menerapkannya di kehidupan bermasyarakat atau di lingkungan luar dari sekolah. Dia bisa mempraktekkan atau mengimplementasi apa yang dia pelajari di sekolah, sehingga apa yang dipelajari tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bisa membuat orang lain lebih termotivasi lagi dalam menggapai mereka punya tujuan. Lanjut di kekurangan dari domain sikap afeksi siswa. Yang pertama itu sulit diukur. Ada beberapa poin juga yang terdapat dalam kekurangan domain sikap afeksi siswa. Yang pertama yaitu sulit diukur secara objektif. Sulit diukur secara objektif ini artinya penilaian sikap sangat subjektif karena berkaitan dengan nilai-nilai internal dan ekspresi emosional seorang siswa. Makanya dia sulit diukur secara objektif karena dia bersikap subjektif. Lanjut yang kedua yaitu pengaruh konteks dan budaya. Pengaruh konteks dan budaya ini berkaitan dengan sikap. Sikap bisa dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, bisa juga dari budaya, bisa juga dari lingkungan, sehingga interpretasi bisa berbeda-beda. Artinya pengaruh konteks ini dia bisa dipengaruhi dari dia punya cara bergaul, dia punya cara sehari-harinya, bisa dipengaruhi dari mungkin dari keluarganya, mungkin dari budayanya, budaya yang ada di sekitar, dan juga bisa dari lingkungan tempat dia berada. Pengaruh konteks ini bisa dari berbagai macam dan bisa dari segala penjuru. Lanjut yang ketiga yaitu sulit diamati secara langsung. Sulit diamati secara langsung artinya beberapa aspek afektif tidak langsung tampak dalam perilaku sehari-hari atau butuh waktu untuk dikenali. Lanjut, rentan terhadap bias guru. Rentan terhadap bias guru karena penilaian sikap seringkali berdasarkan observasi guru yang bisa dipengaruhi oleh perspektif atau pandangan pribadi atau kedekatan dengan siswa. Rentan terhadap bias guru ini sangat berpengaruh
Karena seorang guru yang tidak profesional bisa saja menilai siswa hanya karena dia punya perspektif, dia punya pandangan saja. Mungkin karena ada bentrokan secara pribadi, atau bisa saja karena dia dekat, dia punya ikatan dengan siswa. Lanjut yang berikut yaitu kurang konsistensi antar guru. Yang dimaksudkan dari kurang eksistensi antar guru, guru bisa memiliki standar penilaian sikap yang berbeda-beda, sehingga hasilnya tidak selalu reliabel atau tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya, karena setiap guru punya pandangan masing-masing, punya pendapat masing-masing, sehingga kurang sekali dalam konsistensi antar para guru dalam menilai keberlangsungan. Lanjut di kesimpulan atau rangkuman materi tentang domain sikap afeksi siswa. Domain sikap atau afeksi siswa dalam pendidikan berfokus pada pembentukan nilai, perasaan, dan juga sikap positif seorang siswa terhadap proses belajar mengajar dan juga terhadap lingkungan sosial. Sikap ini mencakup terkait dengan penerimaan, partisipasi, penghargaan terhadap nilai-nilai, sehingga pembentukan karakter yang stabil dan juga positif atau karakter yang positif dalam diri seorang siswa. Meskipun sangat penting untuk membentuk kepribadian dan juga karakter siswa, aspek afeksi sulit diukur secara objektif karena dia bersifat internal dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, dituntut seorang guru perlu menggunakan observasi yang konsisten dan pendekatan yang adil dalam menilai sikap atau karakter perilaku seorang siswa. Sekian penjelasan dari saya. Untuk menutup penjelasan ini, saya akan menutupnya dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Salam.